Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. sehat, Bu. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Semangat terus ini, Bu. Semangat terus ya. Iya. Kebetulan hari ini saya sedang sedang menilai UKIN. Bapak dan Ibu juga mungkin sama ya, berkaitan dengan portofolio dan juga RPP serta video yang sudah Bapak Ibu unggah ya kemarin. Iya, Bu. Kita sekarang sedang Iya, menilai kegiatan untuk UKIN-nya. Nanti untuk berikutnya pelaksanaannya yaitu UP ya. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kita tunggu yang lain? Masih jumlahnya masih 11 orang ya, masih 11 orang dari 20 orang. Akan ditunggu atau bagaimana, Bapak Ibu? Langsung aja, Bu, biar nanti mereka di perjalanan masuk gitu. Baik Bapak. Terima kasih. Kita mulai untuk mengefektifkan waktu. Sebelumnya, masih ingat salam PPG nggak Bapak dan Ibu? Saya mengingatkan nih, salam PPG-nya masih ingat nggak? Biar tambah semangat ya Pak Dede ya. Pak Dede masih ingat salam PPG-nya Pak? Sudah lupa Bu, karena hampir 6 bulan terhenti Bu. Sudah lupa. hampir 6 bulan terhenti ya, jadi lupa Iya, lagi Bu. salam PPG-nya seperti apa. Iya. Iya memang kemarin karena ada penghentian dulu ya, jadi terkait PPG ini. Ada yang masih ingat nggak? Saya mau tahu nih, ada yang masih ingat nggak? Salam PPG Indonesia. Oh. Baik ya, Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai pembahasan ke soalnya, kita berdoa dulu ya agar berkah. Kita dipimpin oleh siapa? Silahkan. Ada yang akan memimpin doa? Laki-laki. Laki sepertinya, Bu. Baik, silahkan. Laki-laki yang merasa laki-laki. Pak Dede laki-laki ya. Siap, Ibu. Ya, silahkan Pak, pimpin doa dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dilancarkan, disukseskan. Baiklah, rekan-rekan guru hebat semua. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Terima kasih Bu Ai atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Dede sudah memimpin doa. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali ya untuk pembahasan soal UP yang kemarin kita sudah bahas di nomor 1 sampai dengan nomor 45 ya. Kita akan bahas untuk indikator, yaitu indikator ke 46 sampai 70. Baik, izin share dulu.
sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Belum terlihat. Baik, bentar Belum, Bu. kita lihat lagi. Share. Sudah, Bu. Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya pembahasan soal UP-nya di mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk indikator nomor 46 sampai dengan nomor 70. Baik, kita lihat. Masih dengan saya ya Bu ya? Mudah-mudahan tidak lupa. Saya Bu Ayati dari SMA Negeri 2 Padalarang. Baik, sebentar. Ini kisi-kisi UP untuk Bahasa Indonesia di indikator 46. Di sini ada menyajikan sumber berbasis cetak, teruji dalam mengkonstruksi bahan pembelajaran puisi, kemudian disajikan 47-nya ini tentang drama, kemudian hikayat, teks puisi. Jadi untuk indikator yang sekarang lebih dominan ke kesastraannya. Kalau kemarin di indikatornya lebih ke kebahasaan ya Bapak dan Ibu, dan sekarang lebih ke kesastraan. Baik, ini untuk indikatornya. Kita akan bahas sampai dengan soal ke-70. Baik, ini untuk soal ke-46. Ini berkaitan dengan puisi. Bapak dan Ibu silahkan diperhatikan soalnya. Berduka. Ya. Berduka. Berduka. Baik. Ya. Ada pendapat lain? Silahkan. Alasannya Bu, kenapa berduka Bu? Di situ di puisinya terdapat pernyataan pita hitam pada karangan bunga, kemudian sebab kami ikut berduka. Ya, makna puisinya ya, ada kata pita hitam, kemudian ada kami ikut berduka. Iya. Baik. Ada pendapat lain? Silahkan. Silakan Bapak dan Ibu, ada pendapat lainnya? Ya. Kemudian ditambah lagi pernyataan bagi kakak kami yang ditembak mati, berarti di situ kedukaan juga. Baik. Kalau begitu saya mau ini ya, coba coba dilihat dari chat. Coba saya mau tahu nih chatnya, isi chatnya semuanya ada 13, ada 10 ya, 1, 2, 3, baru 3 orang, 4, baik, berarti dominan ke D ya jawabannya. Ini Bapak dan Ibu, ini jawabannya. Mengapa jawaban? Jadi makna puisi itu adalah arti atau maksud yang isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Jadi makna puisi karangan bunga. Nah, jadi bukan apa tadi? Sebenarnya bisa ya terlihat tadi seperti Bu Hasnah tadi bilang ya, ada kedukaan yang mendalam dari 3 anak kecil ditandai dengan
pita hitam gitu. Tapi di sini makna puisi karangan bunga karya Taufik Ismail itu yaitu tentang kepahlawanan. Jadi hal ini digambarkan jelas dalam isi puisi yang menceritakan perjuangan pengorbanan seorang kakak yang rela mati. Jadi ada 3 anak kecil itu diibaratkan rakyat. Kita ibaratkan bahwa 3 anak kecil ini adalah seorang rakyat atau pahlawan rakyat lah. Nah, pita hitam itu pada karangan bunga ini menunjukkan perasaan duka tokoh 3 anak kecil karena ditinggal pergi sang pahlawan. Nah, adapun makna tersiratnya pada karangan bunga, pada kehilangan terdapat seorang yang berjasa. Jadi dalam bait kedua itu simpulannya yaitu makna dari puisi karangan bunga karya Taufik Ismail itu adalah kepahlawanan dan rasa kehilangan terhadap seseorang yang berjasa gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, jadi lebih ke makna tersiratnya ya Bapak dan Ibu. Jadi kita lihat makna tersirat dari puisi itu apa gitu. Nah, kita lanjutkan ke indikator berikutnya, ke soal selanjutnya ya. Ini soal 47. Silakan Bapak dan Ibu dibaca dulu. Triknya adalah Bapak dan Ibu baca dulu soalnya, baru kita tahu apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Jadi tidak perlu Bapak dan Ibu membaca secara keseluruhannya kecuali yang dimintanya apa gitu. Jadi yang dimintanya di nomor 47 yaitu tentang watak tokoh Gatot. Dalam kutipan naskah drama tersebut adalah, silakan Bapak dan Ibu berpendapat. Pendendam. Kita belajar bersama ya. Pendendam, Bu. Pendendam. Baik, Bu Hasna, pendendam. Mengapa Bu dibilang pendendam? Kalimat perkataan Gatot pada kalimat itu, ya sudahlah kalau menurut aku sebaiknya kita protes diam. Baik. Sudahlah kalau menurut aku sebaiknya kita protes diam, kita mogok, nanti kalau sekolah kita tutup tahun kita semua diam gitu ya. Iya. Seolah-olah tokoh Gatot ini adalah mendendam gitu ya. Iya. Dengan diamnya gitu ya. Baik. Ada pendapat lain silakan Bapak dan Ibu. Silakan, jangan takut ya Bapak dan Ibu, kita belajar bersama insya Allah ya. Jadi jangan takut salah, silahkan, ini bebas. Bapak Ibu mau sama dengan temannya, mau berbeda silahkan. Karena kita sekarang dalam proses tahap belajar ya Bapak dan Ibu. Ya silahkan Bu Lisa. Bu Lisa mengangkat tangan ya, silahkan. Saya pemarah. Baik, alasannya Bu, pemarah dari mana? Dilihat dari teks dramanya? Dari yang pertama aku rasa tidak ada gunanya kita protes, itu udah seperti nada kekesalan, kita sudah kalah. Kemudian di terakhirnya sudahlah, kalau menurut aku sebaiknya kita protes diam, kita mogok. Nanti kalau ya seolah-olah marah gitu ya Bu ya? Ya, Bu Lisa, seolah-olah Pak Gatotnya itu sedang marah begitu. Iya. Baik. Bu Lisa sedang tidak sehat? Iya, tidak sakit. Ya, sedang sakit. Semoga sehat ya Bu ya. Semoga dikira kesehatan. Baik, kita lihat jawabannya ya Bapak dan Ibu. Jawabannya adalah yang C. Iya. Mengapa C? Di sini kita lihat ya. Ingat-ingat kembali bahwa drama itu adalah kisah kehidupan manusia yang dipentaskan berdasarkan naskah dengan menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pendukung, serta disaksikan oleh penonton biasanya ya. Nah, di dalam drama itu, ini kan ada unsur-unsurnya ya. Tadi termasuk ke dalam unsur. Ya, tadi disebutkan kan ada watak ya. Kalau saya sih ya, trik cepatnya ingatnya ke Tetowala saja, Bu. Jadi kan unsur-unsur dari drama ataupun cerita itu sama Tetowala aja.
Apa itu tetawala? T-nya ke tema. Tema itu apa sih? Oh iya, tema itu adalah gagasan sentral yang biasanya menjadi dasar susunan yang dibuat oleh drama. Pokoknya yang ingat ke temanya, ya. Jadi ingat ke tema itu. Oh iya, tema itu dasarnya apa? Alur cerita dalam gagasan utamanya apa gitu. Kemudian toknya itu saya lebih ke tokoh. Bedakan antara tokoh dengan penokohan, Bapak dan Ibu. Kan tadi kan tetawala ya, W-nya itu ke watak. Kalau watak itu biasanya ada yang menyebut penokohan, ada yang menyebut perwatakan. Sebenarnya sama. Perwatakan, penokohan sama saja, tapi bedakan dengan tokoh. Nah, kalau tokoh kan orangnya, orang yang ada di dalam drama tersebut itu tokoh. Tapi kalau misalkan penokohan atau perwatakan ini sifat dari tokohnya itu sendiri. Apa sih sifatnya? Jadi antara to sama w itu tokoh dan penokohan itu sangat berkaitan ya Bapak dan Ibu. Jadi antara tokoh dan penokohan. Selanjutnya adalah tadi ada A. A-nya adalah alur. Kita ketahui bahwa alur itu adalah bagaimana cerita itu. Kalau di dalam drama kan ada mulai awal, kemudian ada permasalahan atau konflik biasanya. Kemudian ada ke klimaks, kemudian ke anti klimaks, kemudian ke penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian ada L. L-nya yaitu latar. Latar atau disebut juga setting biasanya ya. Jadi setting itu atau latar itu biasanya berhubungannya bisa dengan waktu, bisa dengan tempat, bisa dengan suasana. Ini yang menggambarkan dari drama tersebut. Kemudian ada A-nya. A-nya yaitu amanat. Biasanya amanat itu disampaikan lewat drama yang diciptakan. Jadi ini kalau A-nya itu, amanat itu, biasanya tidak secara langsung ada di dalam drama tersebut. Tetapi secara implisit kita mengetahui apa sih yang akan disampaikan oleh pengarangnya lewat drama tersebut begitu. Nah, yang tadi ya, tadi kan ada tokoh Gatot. Nah, tokoh Gatot itu pendendam. Mengapa pendendam? Di sana diceritakan bahwa tokoh Gatot itu merencanakan aksi dari protes diam dan mogok saat sekolah tutup tahun. Sebenarnya pendendamnya itu dia tidak marah gitu, tetapi lebih ke kalau orang itu kalau orang ingin meluapkan biasanya kan ada dendam tersendiri, awas gitu, tapi dengan diam, yaitu dengan protes mogoknya itu. Kalau marah berarti otomatis kan si tokohnya itu marah-marah gitu ya, dengan secara langsung. Baik, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa dibaca terlebih dahulu. Tindakan apa ini namanya? Istilah menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga menimbulkan pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan baik terhadap karya sastra. Itu masuknya ke tindakan apa? Apresiasi. Silakan. Apresiasi sastra. Apresiasi sastra, baik. Ada lagi pendapat lain, silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, banyaknya ya. Apresiasi ya. Betul ya Bapak dan Ibu. Yang A jawabannya yaitu apresiasi. Pak itu apresiasi. Jadi apresiasi itu berasal dari bahasa Latin appreciata. Ini mengingatkan kembali, barangkali lupa tentang
apa itu apresiasi? Sebentar. Penghargaan. Iya. Nah, kaitannya dalam karya sastra biasanya apresiasi itu kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga menimbulkan pengertian. Ini sesuai dengan tadi yang ditanyakan ya Bapak dan Ibu, bahwa pengertian dari apresiasi. Nah, tadi kita lihat nih B. Kenapa B? Jawabannya salah. Oh iya, B itu kan kritik. Nah, biasanya kritik itu tulisan yang memuat penilaian antara baik dan buruk dari karya sastra yang dibahas, sehingga kita di dalam mengkritik itu nih baiknya apa, buruknya apa gitu. Jadi penyajiannya sistematika yang mengacu kepada teori atau aturan ini harus sesuai dengan karakter. Ya, pembahasan yang dilakukannya secara objektif. Itu yang dimaksud dengan kritik. Yang C kenapa salah? Kita ingat resensi ya. Resensi itu kan tulisan ulasan mengenai nilai dari sebuah karya. Kelebihan. Iya, biasanya berhubungan dengan keunggulan atau kelebihannya. Kemudian yang D. Kalau resensi itu kan biasanya pertimbangan ya, pertimbangan dari hasil karya seseorang. Kemudian yang D, mengapa salah? Karena kita tahu ya bahwa esai itu adalah bentuk prosa. Kemudian biasanya bersifat subjektif, pendek, singkat, kemudian menerangkan biasanya ya. Nah, itu biasanya ke esai. Kemudian A tadi betul ya. Betul. Jadi jawabannya tadi sudah benar. Jadi jawabannya yang baik. Kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu bisa dibaca terlebih dahulu. Pencitraan ya. Ingat adanya pencitraan dalam puisi. Yang ditanyakan adalah pencitraan. Pencitraannya ini ada di larik keberapa? Dan yang dicari adalah pencitraannya itu pencitraan berdasarkan perasaan. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Baik, ada lagi? Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Tadi ada Bu Hasri ya, jawabannya 1, 2, dan 4. Yang lainnya? Ya, silakan. Ada yang jawab apa ini? D ya? Tadi bentar, saya lihat chatnya. B. Di akuarium ini judul atau sudah masuk? Yang mana, Bu? Di akuarium ini judulnya atau sudah masuk ke larik? Ini di akuarium itu judulnya, Bu. Oh. Cermati diksi. Perasaan ya, lebih ke pencitraan perasaan. Kayaknya Bu. Ada yang B, ada yang B, ada yang D, ada yang C. Ini ternyata tidak sama ya. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang menjawab D, ada yang menjawab A. Nih Bu Hasriani itu menjawab A. Kemudian Pak Dede menjawab apa ini di chat. Baik ya, kita lihat ini ada di citraan perasaannya. Ini masuk ke mana? Ini ya, ada di ke-1, ke-2, dan ke-4. Kita lihat citraan, ingat kecitraan.
Citraan itu adalah salah satu sarana kepelitisan yang digunakan oleh penyair untuk memperkuat gambaran pikiran dan perasaan pembaca. Biasanya kan kita tahu ya bahwa di citraan dalam puisi itu ada citraan penglihatan, ada citraan pendengaran, penciuman, gerak, kemudian ada juga yang namanya pencitraan perasaan. Nih pembahasannya dalam citraan. Nah, kenapa jawabannya A? Kita lihat ya. Di sini tadi ada lari ke satu, yaitu kulihat ikan-ikan berenang alangkah nyaman. Nyaman, kata nyaman. Iya, kata nyaman. Nyaman itu kan perasaan ya Bapak dan Ibu. Iya. Kalau misalkan kalau kita merasa perasaannya nyaman gitu ya. Kalau misalkan kita merasa nyaman, berarti ini hubungannya dengan perasaannya seperti apa. Tuh. Kemudian di yang kedua, Tenang. Ada kata dan tenang hidup tanpa persoalan. Di sini juga sama ya Bapak dan Ibu. Ada kata tenang. Tenang hidup tanpa persoalan. Kemudian ada juga di lari keempat. Cemburu. Matanya cemburu. Cemburu juga perasaan ya Bapak dan Ibu. Cemburu, memandang, memilih. Nah, kata-kata yang tadi itu menimbulkan kesan yang dapat dihayati dengan indera perasaan, sehingga berkaitan dengan sentuhan atau rabaan perasaan kita ya Bapak dan Ibu. Baik, sebentar. Nah, sekarang saya mau tahu perasaan Bapak dan Ibu untuk menghadapi UP nih. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Coba silahkan ditulis di kolom komentarnya. Bagaimana perasaan Ibu untuk menghadapi UP ini? Saya mau tahu nih. Silakan Bapak dan Ibu tulis emotnya aja. Duk. Emot Bapak dan Ibu untuk menghadapi UP ini. Sekarang kan sedang UKIN nih Bapak dan Ibu. Silakan. Mana nih belum ada yang emotnya gugup, dak-dikduk, deg-degan. Ada yang galau. Bu Risna nih, Bu Risna, saya mau tahu kenapa ya emotnya seperti itu, Bu. Bu Risna, boleh Bu, silakan dibuka suaranya. Sebenarnya agak galau sedikit Bu, karena ini kan saya menghadapi juga menghadapi pembagian rapor, kemudian saya hadapi juga siswa yang akan ikut lomba. Jadi Bu, saya kayak pusing Bu. Terpecah-pecah gitu ya Bu. Jadi pikirannya jadi aduh ini harus membimbing siswa, harus mengisi rapor, belum juga UP kita ya. Tapi dibawa tenang ya Bapak dan Ibu, insya Allah. Ya, insya Allah dengan kita berikhtiar ya. Amin. Dengan apa yang Bapak dan Ibu lakukan ini mudah-mudahan menjadi sukses semuanya ya Bapak dan Ibu. Tenang saja, nanti insya Allah menjadi Bapak dan Ibu hebat yang profesional. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Walaupun gugup, deg-degan, tapi harus tetap semangat. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu untuk soal selanjutnya. Silakan dibaca dulu soalnya, baru ke soalnya. C.
C, baik. Ada yang lain? Silahkan. Selain C. C ya. Baik. Banyak yang C ternyata ya. Amanat yang disampaikan oleh pengarang dalam penggalan prosa di atas. Ini banyak yang menjawab C. Baik, saya mau tahu alasannya Bu Linda. Bu Linda, silakan Bu. Iya Bu. Baik Bu, mengapa? Di situ kan Bu tertera bahwasanya dari kalimat pertama, kalau Bapak mengizinkan saya ini meminjam kendaraan untuk membawa ke rumah sakit. Nah, di situ Bu ada yang di baris ke 1, 2, 3, ke 4 ya Bu. Nah, di sini boleh Pak Asmar bawalah anak itu cepat-cepat ke dokter, ini kunci dan mobil dan sedikit uang untuk berobat Bu. Di situ Ibu. Baik. Betul ya Bapak dan Ibu. Kita lihat kejeliannya adalah walaupun secara tersirat kita tidak mengetahui, tapi kita juga bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh dalam penggalannya. Baik. Ya, jadi tolong menolong sesama manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi amanat itu merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Biasanya kalau amanat itu umumnya tersirat atau disembunyikan oleh pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita tersebut. Tapi dengan amanat ini kita juga mengetahuinya. Kenapa mengetahuinya? Biasanya ada dalam penggalannya gitu. Dengan penggalan itu seperti tadi ya dikatakan oleh Bu Linda bahwa terlihat dalam kalimat ini. Bawalah anak itu cepat-cepat ke dokter. Ini kuncinya mobil dan sedikit uang untuk berobat. Berarti di sini menunjukkan adanya rasa tolong-menolong sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Betul ya Bapak dan Ibu? Baik, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Baik, ini ke tema puisi. Cinta. Ya. Harapan. Bu. Perjuangan dan harapan. Baik. Ada lagi? Pendapat lain silakan. Yang ada yang lainnya? Cinta udah sederhana. Silakan Bapak dan Ibu. Selain baik, saya lihat di kolom chat ada yang C. Baik. C. Baik, saya mau tahu alasannya. Ini ada Bu Dewi apa Pak Dewi ya? Silakan. Mengapa C ya jawabannya? Ada ya Pak Dewi apa Bu Dewi? Maaf. Ada Pak Dewi atau Ibu Dewi atau siapa ini? Suara ya, Ibu ya? izin. Ya, baik. Iya, Oh Ibu ya, maaf Bu ya. Baik Bu. Iya. Yang Baik, C Bu. harapan dalam cinta mulai dari pertama aku ingin ada keinginan di situ. Terus yang kedua juga masih ada keinginan di situ. Begitu. Jadi
Di sini saya menyampaikan yang diharapkan dalam bercinta. Jadi ingin mencintai apa adanya tanpa adanya suatu pamrih. Jadi ada ketulusan juga, harapannya dia bisa menjalin cinta itu penuh ketulusan. Gitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini ya tentang ketulusan untuk bercinta atau cinta ya Bu ya? Cinta. Cinta ya atau bercinta ya? Oke, baik ya. Harapan dalam bercinta. Baik, kita lihat jawabannya ya Bu. Cinta ya Bu ya. Kita bedakan makna dari bercinta dan cinta. Bercinta itu apa ya? Beda dengan cinta nggak Bu? Beda. Baik, iya baik ya. Kita harus jeli juga dalam pengertian bahasa. Ya, jadi makna puisi Aku Ingin, yakni tentang perasaan cinta, bukan perasaan ingin bercinta ya Bapak dan Ibu. Jadi perasaan cinta yang sederhana, karena disebutkan juga tadi ya, ingin mencintaimu secara sederhana. Jadi jika ditulis lebih dalam, maka sang penyair ini ingin menyatakan perasaan cintanya yang sederhana juga untuk ketulusan ya, ketulusan kepada sang pujaan hatinya. Di sini dengan ada kata aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan. Kemudian ada aku mencintaimu dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikan abu. Ini adalah tentang cinta. Ya, hubungannya adalah tentang cinta ya Bapak dan Ibu. Baik. Kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya. Baik, ini ada mengingatkan kembali tentang tanda kurung yang ada dalam biasanya drama ya. Baik, ini menandakan apa biasanya? Kramagung ya? Iya. Ya, Kramagung. Iya. Sebenarnya ini pengetahuan ya untuk mengingatkan kembali kita ini apa ya, epilog, prolog, isi surat kan itu pasti tidak mungkin ya karena kita berhubungan dengan drama, maka ini kan isi surat itu pasti di-delete lah. Kita lihat ini memang Kramagung ya, mengingatkan kembali bahwa Kramagung itu adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh dalam naskah drama biasanya. Nah, Kramagung itu ditulis dalam tanda kurung. Biasanya dicetak miring ya Bapak dan Ibu. Ini ada dalam dramanya. Baik. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, kalau yang ditanyakan isi hikayat berarti kita harus membaca ini secara keseluruhan ya. Kalau yang ditanyakannya adalah isi. Nah, baik, silakan Bapak dan Ibu untuk membaca terlebih dahulu. Jawabannya A, Bu ya. Jawabannya A, Bu. Baik, A. Bu Irma, jawabannya A ya. Iya, Bu. Baik. Ada yang lain? Bu Irma, maaf. Ini mengapa Bu Irma bisa menjawab A? Di sini ada Bu, hai anakku dan buah hatiku dan cahaya mataku. Bentar Bu ya. Ya, baik. Mana tadi? Sepeninggalku mati, jangan anakku membuat utang di situ. Sepeninggalku mati, jangan anakku membuat utang. Betul, ya. Baik, ada yang lain? A ya? Sepakat ya? Baik, betul ya. Ini jawabannya. Ya.
Ya, ini tentang di sana ada penggalan yang menyatakan, hai anakku dan buah hatiku dan cahaya mataku. Melainkan pegang petaruhku, ya anakku baik-baik. Nah, ini kan artinya petaruhku itu seperti pesan ya Bu ya, seperti pesan yang disampaikan gitu. Jikalau engkau kepadaku, sepeninggalku mati, jangan anakku membuat hutang. Ini menyatakan bahwa ini ada seorang orang tua yang berpesan kepada anaknya agar tidak berhutang dan menganjurkan mencari modal sendiri. Modalnya di mana ini? Di sini kita kan ada juga perkataan, jikalau tiada modal berlayar, kayu di rimba potong, jual buat modal, ikan di laut pancing, jualkan buat modal berlayar. Jangan anakku berani berhutang kepada raja-raja atau kepada company atau pada orang banyak, itu pesanku ya anakku. Nah, di modal ini ada di sini. Ya, ada kata-kata kalau tidak punya modal, ya nyarilah modalnya. Apa cari modalnya? Misalkan dengan mencari kayu. Nah, mencari kayu, menjual mencari ikan. Mencari ikan, betul. Kemudian apalagi Bu? Ya, ini sebenarnya ada ya Bu dalam penggalannya secara tersirat. Tinggal kita lebih jeli lagi tentang apa sih yang disampaikan gitu dalam teks itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan, ini maksud isi bait puisi. Gurindam ya. Baik. Sudah Ibu Bapak dibacanya? Apa jawabannya ya? Abu. Abu. Ya. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Ini sebenarnya Gurindam kan? Kita ingat kembali Gurindam. Nah, Gurindam itu adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri atas 2 bait. Nah, di tiap baitnya itu terdiri atas 2 baris atau larik atau biasanya bersajak atau berirama akhir yang sama, yaitu AA. Ya, kemudian biasanya juga baris pertama itu berisi semacam soal, masalah atau perjanjian, kemudian baris keduanya berisi jawabannya. Nah, dari masalah atau perjanjian pada baris pertama, isi gurindamnya berupa bisa nasihat, bisa sindiran, bisa keagamaan gitu ya. Tadi disebutkan bahwa maksudnya apabila kita menghindari mendengarkan yang tidak berfaedah, akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi tadi yang A benar ya. Jadi isi gurindamnya adalah perkataan yang lemah lembut akan lebih didengar oleh orang lain daripada perkataan yang kasar. Sebenarnya ini juga tersirat ya Bapak dan Ibu, ada bisa kita ketahui. Tinggal kita jeli saja gitu apa tentang isinya ini tentang apa. Baik. Kita lanjutkan kembali. Soal selanjutnya, soal 55. Silakan Bapak dan Ibu dibaca karena ini termasuk ke dalam kalimat koleratif. Jadi harus berhubungan ya Bapak dan Ibu, silakan.
Silakan Bapak dan Ibu, ada yang akan mencoba menjawab. Baik, ada Pak Dede A ya. 1 dan 2. Baik, yang lainnya silahkan. Baik, ada yang jawab lagi, ada yang jawab D. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ada A, ada D nih. Sudah 2 nih. Saya senang kalau misalkan berbeda. Karena biasanya kalau berbeda itu ada alasan ya, mengapa bisa berbeda. Baik, ada yang jawab A, Bu Dewi A. Baik. Ada lagi? Silakan. A dan D ya tadi. Iya. Ya. Baik, Bu Lisa. Saya mau tahu pendapat Bu Lisa, mengapa jawabannya D, Bu? Bu Lisa, silakan, Bu. Bu Lisa ada? Ada. Oh, Bisa baik. didengar? Iya, sudah Bu, sudah terdengar Bu, silakan. Ya. Ya, ini saya sebenarnya ragu, cuman udah Ya. jawab. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu, kita belajar sama-sama Bu. Jadi udah dia saja. Menurut saya orang kaya itu bukan hanya menyukai barang-barang antik, tetapi juga mengoleksi uang-uang lama. Itu kan juga nyambung satu kalimat korelatif menurut saya. Baik. Orang kaya itu bukan hanya menyukai barang-barang antik, tetapi juga mengoleksi uang-uang lama. Kemudian dikorelatifkan dengan salah. penyalahgunaan narkoba. Begitu ya, Bu ya? Bukan. Ini salah nih yang 2 nih. Ya. Kalimat yang 2 nih salah. Baik, jadinya apa, Bu? Seharusnya bukan hanya mengoleksi, tapi juga mengoleksi uang lama. Bukan menyukai ya. Ya. Yang 4, penyalahgunaan narkoba tidak hanya melanda orang dewasa, tapi juga anak-anak di bawah umur. Menurut saya korelatif. 4. Ya. 4 sudah korelatif gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu. Jawabannya yang B ya Bu. Baik, kita lihat yang B. Ini ada penggunaan partikel. Kan pada kalimat nomor 2 tidak tepat. Ya, contoh kalimat nomor 4 tepat karena menggunakan partikel tidak. Kemudian penggunaan partikel tidak pada kalimat tersebut lebih tepat dengan menggunakan partikel bukan. Jadi sesuai dengan analisis dapat disimpulkan bahwa penggunaan partikel tidak tepat untuk jenis kata benda dan kata sifat. Jadi ada korelatif ya Bu ya. Kita ingat kembali kalimat korelatif. Misalkan korelatif yang pertama adalah tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik, gitu ya biasanya. Kemudian yang kedua bukannya titik-titik, melainkan titik-titik. Kemudian yang ketiga baik titik-titik maupun. Nah, kemudian yang keempat jangankan titik-titik pun biasanya ya. Di sini kita ingat-ingat kembali untuk jenis dari partikel korelatif tersebut ya. Jadi jawabannya B benar karena pernyataan nomor 1 dan nomor 3 penggunaan konjungsinya tepat. Sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat korelatif dengan konjungsi korelatif. Jadi ya kita
Ingat-ingat kembali korelatif, misalkan korelatif bukan hanya harus dengan apa. Oh iya, bukan hanya berarti dikorelatifkan dengan melainkan juga gitu ya. Kata kuncinya adalah konjungsi korelatif yang diingat dalam kalimat korelatif tersebut. Ini ya, harus diingat kembali. Baik, kita lanjutkan. Soal selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu, yang ditanyakan adalah unsur kebahasaan. Dua. B, Ya. Yang B. Siapa B, Bu? B, Bu Bu. Irma? Yang B. Nomor B, Bu. Yang B. Iya. Baik. Bu Irma, yang mana Bu Irma? Yang B, Bu. Yang Ini B, kan, yang ya. saya kenal akan pekerti soleh. Ia seorang yang gembira, seorang yang tajam pikirannya dan hidup hatinya. Iya. Baik. Di kata apa, Bu? Tajam pikirannya, Bu. Tajam pikirannya. Baik. Hidup Ada yang hatinya. lain? Baik. Terima kasih, Bu Irma. Ada yang lain? Silakan. Iya. Baik ya. Sepakat ya, Bapak dan Ibu? Iya. Iya, jawabannya betul ya. Tadi di B. Ada kata ini ya. Seorang tajam pikirannya dan hidup hatinya. Di sana kan tajam pikiran itu artinya cerdas ya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kita ingat saja, oh iya ini artinya ada artinya atau tidak. Baik. Kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Bagian struktur teks ya Bu, silahkan. Kita ini yang salah, Bu. Salah kita ini, makanya nggak ada yang niru, Bu. Mereka betul semua justru. Orientasi. Baik. Bagaimana Bu? Ada yang berpendapat silahkan. Orientasi. Orientasi. Di bagian mana orientasinya? Kalimat pertama, bila ada yang bertanya siapa makhluk paling gigih di kampung ini, tidak akan ada yang menyanggah. Baik, ya. Ada pendapat lain silahkan. Iya Bu, yang A ya Bu, orientasi. Yang pengenalan. Karena konon, jadi konon hingga riwayat ini disiarkan, artinya kan mau terjadi sesuatu begitu Bu. Mau terjadinya sesuatu, baik. Ada lagi? Silakan. Saya Bu. Baik, silakan Pak Fideli. Ya, kalau saya cenderung ke itu evaluasi ke Ibu, evaluasi. Oh iya, evaluasi ya. Itu I-nya kayaknya tertinggal ya Pak. Baik, terima kasih. Saya cenderung ke evaluasi Ibu. Ke evaluasi, ya. Ya, karena di situ dia menerangkan tentang keadaan yang dialami oleh Banun yang orangnya yang pikir itu. Dia menjelaskan tentang Banun yang pikirnya sampai dengan saat ini, sehingga saya cenderung ke sana Bu. Terima kasih. Evaluasi, baik. Terima kasih Pak. Ada lagi, silakan. Ini ada yang A, ada yang E
Nah, silakan ada yang lain selain A dan E. Ingat ke bagian struktur dari cerpen ya Bapak dan Ibu. Kita ingat kembali bahwa bagian dari struktur cerpen itu ada apa saja. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan koda kan, itu isinya. Nah, kita lihat. Ini masuknya ke mana? Nah, masuknya adalah ke orientasi. Tadi betul apa yang disampaikan Bu Asrian ya, bahwa di sini adalah awal gitu. Jadi kita ingat kembali bahwa cerpen atau cerita rakyat itu merupakan karya sastra bentuk prosa atau narasi yang biasanya menceritakan sebuah kisah berdasarkan hayalan atau imajinasi kita ya. Nah, biasanya sesuai dengan namanya bahwa cerpen itu menjadi karya sastra yang dapat dibaca sekali duduk atau tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian nih yang ditanyakan tadi kan adalah struktur. Nah, kita ingat-ingat kembali ke strukturnya, ada apa saja sih struktur yang ada dalam cerita atau cerpen ini. Nah, ingat ada abstraksi. Jadi abstraksi itu lebih ke gambaran dari umumnya secara keseluruhan mengenai situasinya, mengenai peristiwanya, atau bermacam unsur lainnya dalam cerita tersebut. Kemudian juga ada orientasi, tadi yang disebutkan ya. Ini orientasi ini adalah bagian permulaan yang biasanya berisi pengenalan cerita. Di mana di sana ada pengenalan tokohnya, kemudian ada latarnya, pengenalan background dari tema yang tadi disebutkan adalah seorang yang kikir, berarti diceritakan bahwa ngenalin nih si tokoh ini adalah orang yang kikir begitu. Kemudian ada komplikasi atau ke klimaks ya Bapak dan Ibu. Nah biasanya ini bagian yang berisi mengenai puncak dari masalah yang terjadi pada tokohnya. Kemudian tadi kata Pak Friedrich ada evaluasi. Iya, evaluasi itu adalah merupakan bagian yang menceritakan konfliknya menuju ke klimaksnya. Jadi apa nih puncak dari klimaks dari cerita tersebut. Selanjutnya ada resolusi, biasanya resolusi itu ke pemecahan masalah yang dialaminya atau dirasakan dalam cerita tersebut. Kemudian ke koda, nah biasanya koda itu berisi di akhir atau pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita tersebut. Ya, jadi berdasarkan penjelasan bahwa di atas adalah orientasi. Mengapa orientasi? Tadi sudah ya disebutkan ya bahwa oh iya, karena kan di dalam awalnya kita diceritakan pengenalan ceritanya nih, pengenalan tokohnya dia adalah seorang yang kikir tadi disebutkan. Baik. Kita lanjutkan. Izin bertanya, Bu. Oh, baik, silakan Bu Dwi. Bu, Ya. mohon yang di nomor 57 tadi untuk ya. Yang evaluasi itu ya. Kok saya masih bingung ya, yang evaluasi merupakan bagian menceritakan konflik menuju klimaks. Ya. Konflik menuju klimaks berarti kan sebelum komplikasi, Bu. Merupakan kan bagian yang klimaks, menceritakan konflik. Ya. Evaluasi sebelum klimaks. Harusnya dievaluasi ya, Bu ya. Baik, nanti saya lihat lagi. Iya. Kalau mungkin setelah klimaks menuju penyelesaian mungkin, Bu. Iya, betul. Betul, Bu. Betul. Menuju evaluasi resolusi. merupakan bagian menuju ke resolusi ya, bukan menuju ke klimaks. Karena di klimaks itu ada di komplikasi ya, Bu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, ke soal 58. Silahkan Bapak dan Ibu. Ini ada KD. KD-nya ya keterampilan. Iya. KD-nya tentang mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Nah, yang ditanyakan adalah aspek penilaian yang nanti Bapak Ibu akan buat itu seperti apa, tapi yang dicari adalah yang salahnya. Karena di sini ada kata kecuali. Silakan. Jadi yang mana nih yang salah, yang tidak usah ada penilaiannya? B, Bu ya. Ya. B. 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 B ya. B. Iya. Baik. Ini jelas ya, Bu? Sebenarnya secara kasat mata ini sudah jelas ya, Bu. Ada argumentasi dan interpretasi. Kita ketahui bahwa kita ingatnya ke
Nah, 3 jenis dari pementasan drama. Berarti ada suara, ada olah tubuh, dan olah rasa. Itu yang dipentaskan. Teknik dari pementasan atau demonstrasi tadi ya. Jadi biasanya demonstrasi itu adalah mempraktekkan atau menampilkan, nah tadi sudah disebutkan, naskah yang ada di dalam drama. Jadi yang salahnya adalah yang argumentasi dan interpretasi. Karena kalau argumentasi itu kan hanya menyampaikan argulas ya. Kalau ingat ke argumentasi, ingatnya ke argulas. Argumentasi adalah sebuah pemaparan yang disertai dengan alasan dan juga pendapat yang sesuai gitu. Jadi sedangkan di dalam drama itu kan tidak ada itu adanya alasan-alasan gitu. Nah, ini udah pasti ya jawabannya ya B. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu, ini tentang tema ya. Pengalaman, Ibu. Pengalaman. Pengalaman? Pak Fidelis, pengalaman? Ada lagi? Ya, pengalaman, Baik. Bu. Pengalaman ya. Dari kata apa Bapak bisa mengambil kesimpulan ini adalah pengalaman? Dari selama ini aku merasa bangga. Berarti sesuatu yang telah terjadi, sesuatu hal yang pernah terjadi sebelumnya. Begitu. Baik. Ada lagi Bapak dan Ibu pendapat lain? Tadi Pak Fidelis mengatakan bahwa ini adalah temanya pengalaman. B, pengamatan. Pengamatan. Baik, Bu Lisa, dari kata mana yang menyebutkan bahwa ini adalah pengamatan? Kedua orang tuaku selalu memerhatikanku. Baik, kedua orang tuaku selalu memperhatikanku. Ini mengamati gitu ya. Baik, ada lagi? Silahkan. Berarti ada yang mengatakan ini adalah pengalaman dan ada yang mengatakan ini adalah pengamatan. Ini ya Bapak dan Ibu, jadi ingat bahwa tema itu adalah sebuah arti pusat ide. Tema merupakan dasar dari sebuah cerita. Biasanya tema dalam teks di atas dapat dibuktikan dalam kalimat dia mengaku bersalah dengan apa yang ditulisnya. Prestasi yang ini nih, di sini nih. Bentar ya. Nah, ini nih, sudah beberapa hari yang lalu aku mendapatkan hadiah kejuaraan olahraga sehingga kedua orang tuaku senang atas prestasi yang kuraih. Ini pengalaman, menceritakan pengalamannya pada saat mendapatkan prestasi begitu. Baik, selanjutnya. Soal selanjutnya. Ya. Ini isi kutipan novel. Berarti ini juga harus dibaca ya Bapak dan Ibu karena berkaitan dengan isi. C, Bu. C. Baik, yang C, Bu Risna, ya. Di mana Bu bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah yang C? Karena di situ ada kalimat semua kesibukan ini pengalaman baru tidak pernah mampu mengusir pergi kenangan itu.
Baik. Ada pendapat lain? Silahkan. Silahkan, ada pendapat lain selain Bu Risna. Tadi Bu Risna mengatakan yang C, ketidakmampuan melupakan hal buruk dalam kehidupan. Ini sebenarnya juga tersirat ya Bapak dan Ibu. Sepakat ya? Iya, Bu. Baik. Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, mengapa yang C? Di sana tadi Bu Risna sudah mengatakan semua kesibukan ini, pengalaman baru, tidak pernah mampu mengusir pergi kenangan itu. Jika itu sebuah benteng, maka benteng itu rapuh, rontok seketika. Jika itu sebuah tameng, maka tameng itu juga tipis dan ringkih, hancur seketika. Lihatlah, ia justru lumat lagi. Seluruh isi surat itu menghujam dalam hatinya seperti sakit sekali. Sama seperti yang ia rasakan saat pertama kali membacanya, hanya bisa menatap kosong. Berarti di sini dikatakan bahwa seseorang itu membaca kembali sehingga dia sebenarnya tidak bisa melupakan hal-hal buruk yang ada dalam kehidupannya. Ya, ada tersirat dalam novel tersebut. Baik, kita lanjutkan. Itu bukan terkandung ya, Bu, terkandung harusnya. Nilai positif yang terkandung dalam kutipan teks drama. Yang D, Bu. D. Yang D. Yang D ada di bagian mana, Bu? Yang D. Ada kalimat, memang repot kita ini perempuan, tidak wajar kalau pulang terlalu malam. Kita pun tidak berani melanggar aturan. Tidak tertulis di masyarakat kita ini. Baik. A, Bu ya. Yang A. Yang D tadi A, yang Bu. A. Baik. Yang A, Bu Irna yang A. Mengapa A, Bu? Tadi Bu Risna yang D, Bu Irna yang A. Dari mana A, Bu? Ini sudah malam begini kok, tenang kan, kita perempuan masa pulang Siska sampai larut malam. Kebiasaan budaya Indonesia kan perempuan kalau larut malam itu kan tidak wajar gitu. Jadi udah jadi budaya. Di Indonesia masih pakai budaya timur ya, malam-malam perempuannya nggak boleh keluyuran. Ya, baik. Ada lagi? A dan D ya tadi ya? Baik. Betul ya, Bu ya? Tadi menjunjung nilai budaya masyarakat Indonesia, ada penggalan kata, kita pun tidak berani melanggar aturan tidak tertulis di masyarakat kita. Seperti kita ketahui kan kalau yang namanya perempuan itu tidak bisa ya pulang terlalu malam gitu, apalagi di masyarakat kita yang memang masih terbilang kalau perempuan awam. Iya, kalau perempuan keluar malam juga biasanya ada dampak negatif gitu ya Bu ya. Padahal kan sebenarnya perempuan keluar malam ada apa gitu ya. Kadang-kadang kerjanya di swalayan. Nah gitu. Pikirannya negatif kok pulang malam. Iya betul. Tetapi karena budaya kita di masyarakat ternyata kita ada kata bahwa memang di sana disebutkan bahwa kalau misalkan perempuan itu tidak boleh keluar malam, jadi tidak berani melanggar aturan tidak tertulis di masyarakat. Karena budaya kita memang seperti itu. Ada yang jauh dari mana ya Bapak dan Ibu? Ada yang dari luar Jawa ini? Dari Aceh, Bu. Oh dari Aceh, baik. Sama ya apalagi di Aceh ya Bu ya?
Iya, Bu. Iya, betul. Di Aceh itu kan aturan masyarakatnya sangat kental ya Bu biasanya. Iya. Iya, Bu. Orang berdua juga tidak boleh ya Bu. Iya, Bu. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya di soal 62 tentang pantun biasanya nih. Bu. Ya. Yang A. Siapa yang jawab A? Jadi. Baik. Jawabannya Bapak dan Ibu? Yang A. Baik. Alasannya? Kalimat pertama baju batik bermotif-motif, baju batik bermotif, dilanjutkan dengan penjahitnya. Pantun kan? Iya, betul. Lari pantun. pertama, lari keduanya disambung dengan penjahitnya dari penatas. Saling terkait, Ibu. Betul. Saling terkait. Ya. Saling keterkaitan ya Bapak dan Ibu. Dan Iya. ingat ciri-ciri pantunnya juga ya. Ya, Ingat ke ciri-ciri pantunnya. Coba kita hitung suku kata. Suku kata dalam pantun itu harus berapa Bapak dan Ibu? 8 sampai 12. 14 ya? 12 atau 8 14? sampai 12 kata. Baik. Kalau misalkan di B nih. Si, A, mir, ba, wa, tas. Hanya 6 suku kata. Kemudian yang C. Penjahit, panatas juga hanya 6. Kemudian yang D. Di bawah, di tas hanya 5 suku katanya. Kemudian yang E. Amir, bawa, tas itu juga hanya 5. Berarti yang lebih kemungkinannya adalah yang A. Iya. Dan ingat, kita harus ingat kembali ciri-ciri dari pantunnya. Kalau misalkan kita bingung nih apa ya? Kalau misalkan di tiap baitnya itu kan biasa terdiri 4 ya. 4 lari, kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita misalkan hitung aja, dihitung suku katanya. Seperti tadi kan, oh yang A suku katanya ini sudah 8, sementara yang B itu masih 7, yang C juga masih 7, yang D malah masih 5 gitu ya, yang E juga masih 5. Oh itu udah pasti salah gitu, karena tidak sesuai dengan ciri-ciri pantunnya yang 8 sampai 12 suku kata. Walaupun misalkan yang tadi itu kan sama ya, pantunnya ada AB-AB ya semuanya benarnya. Kalau misalkan dilihat dari rima akhirnya semuanya benar, AB-AB gitu. Kemudian kalau misalkan tidak lihat suku kata juga lihat aja baris pertama dan keduanya. Ingat, oh iya kalau baris pertama dan kedua sampirannya. Baris ketiga dan keempatnya adalah isinya. Menjunjung nilai budaya masyarakat Indonesia. Betul. Bu. Ya Pak Fidelis gimana? Slide-nya agak lambat nih. Oh, slide-nya agak lambat ya. Bapak di mana, Pak? Saya masih di... Iya. Bapak di daerah mana, Pak? Saya di kecamatan. Oh, NTT, Bu, Nusa Tenggara Timur. Oh, di NTT ya, Pak. Oh iya, mungkin sinyal ya, Pak, terkendala sinyal. Jadi makanya agak terlambat untuk membacanya. Ya, tapi Bu. Jelas ya, Pak ya? Sudah jelas, Ibu, sudah kembali jelas. Baik, terima kasih. Ya. Kita lanjutkan kembali ya Bapak dan Ibu ke soal selanjutnya. Ini tentang masih ke nilai positif yang ada di karakter Indonesia. Baik, silahkan Bapak dan Ibu dibaca kembali karena yang ditanyakan adalah nilai positif yang sesuai dengan karakter Indonesia. Tentang apa? Pendidikan lebih diutamakan daripada pekerjaan. C. Baik. Ada yang A, ada yang C. Ada lagi? A. Yang A. Ingat ya Bapak dan Ibu ke karakter Indonesia. Ingatnya ke karakter Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah
yang berhubungan dengan karakter Indonesia. Ya, tadi sudah dikatakan ya, ada yang A dan ada yang C. Saya D, Ibu. Oke. Ya, jawabannya D ya, Bu ya. Karena Indonesia itu memiliki nilai-nilai luhur yang khas dan membudayakan seperti ini ya, Bu ya, biasanya. Hubungannya dengan apalagi orang-orang yang jauh ya, yang biasanya merantau ingin mencari apa yang berbeda gitu, biasanya. Di budaya merantau itu ada di Indonesia, Bu. Baik, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Kita ke soal selanjutnya. Ini tentang baris sampiran dan baris isi. Kalau dilihat lagi, ingat lagi ciri-ciri pantunnya yang tadi. D. D. D, Bu? D. D. Baik. Ditanam seperti melati, bersikap tetap rendah hati. Baik, ada lagi? Selain D? Pak Dede mau coba jawab, Pak? Saya B, Ibu. Pak Fidelis yang B. Yang B, Bu. Yang B. Dijaga dengan hati-hati, dijauhi teman itu pasti. Baik. Ya. Ada yang B, ada yang D. Kalau Kan kita yang tinggi lainnya. hati, dijauhi teman, Ibu. Iya, kalau kita tinggi hati, dijauhi oleh teman. Baik. Ya. Itu isinya ya, Pak ya? Siap, ya. Baik. Ada yang lain? Silakan. Izin menjawab, Bu. Baik, silakan. Saya yang B, Bu, karena ciri pantun itu satu baris, itu ada minimal 4 kata. Dijaga dengan, maaf ya, sudah lama ditinggal mati, iya dijaga dengan hati-hati. Mana sih yang B, Bu? Cuman kok ini ada 3 kata ya? Atau hati-hati itu masuk satu kata gitu? Dijaga dengan hati-hati. Hati satu kata gitu. Dijauhi teman itu pasti. Bukan kata ya, suku kata, Bu. Hati-hati. Jadi 4 suku kata. Bukan kata ya, Bapak dan Ibu, tetapi suku kata. Suku kata. Iya, betul. Oh, saya kira minimal 4 sampai 8 kata. Iya, salah ya. 8 sampai 12 suku kata. Oh, suku kata. Kalau kata 4, berarti 4. Gimana, Bu? Satu baris minimal jumlahnya 4 kata ya, kalau untuk minimal jumlah kata ya, Bu ya. Iya. Kita ingatnya ke ciri-ciri pantun, Bu. Ciri-ciri pantun itu ada 8 sampai 12 suku kata. Oh, 8 sampai 12 suku kata. Betul, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Baik. Betul ya, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Fidelis dan juga Bu Dewi. Kita ingat tadi sebenarnya sudah ya, dijaga dengan hati-hati, dijauhi teman itu pasti. Tadi sudah disampaikan bahwa ingatnya adalah ke ciri-ciri pantun apa. Nah, jadi makna kata tinggi hati adalah salah satu sifat yang tidak baik. Sifat tinggi hati tidak menjauhi kamu dari orang lain, karena itu hindari sifat tinggi hati supaya punya banyak teman. Itu arti makna yang terkandung dalam dalam pantun yang tadi. Tadi sebenarnya oleh Pak Fidelis ya tadi dikatakan, oh iya janganlah kamu tinggi hati, nanti dijauhi teman, itu pasti tadi disebutkan, itu maknanya.
Ya, jadi ada maknanya. Maknanya itu tinggi hati adalah satu sifat yang tidak baik. Begitu. Baik, kita lanjutkan Bapak ke soal selanjutnya. Ya. Ini yang ditanyakan adalah tema puisi. Ibu. Perang menimbulkan hutang. Ya, perang menimbulkan hutang. Baik. Menurut Pak Pedelis A, menurut Ibu Irma? Menurut Bu Risna? Ada lagi? Ini ada dua nih, ada yang A dan E. Ada lagi? Silahkan. Sudah ya, ada dua ya. Ada yang A dan juga yang E. Kita lihat ini hubungannya dengan apa. Ini yang E ya Bu ya. Perang mengakibatkan. Sini kita ingat ke puisi, ke tema, gagasan yang ingin disampaikan oleh penyair. Tentang apa sih gagasan yang ingin disampaikannya? Di sana kan ada di kata apa Bu Risna? Memikul berat beban nestapa. Betul. Memikul berat beban nestapa. Ini sudah dipastikan bahwa apabila terjadinya perang, maka mengakibatkan kesengsaraan. Kesengsaraannya ada apa saja? Oh, kesengsaraannya itu yang pertama hutang. Kemudian ada juga nestapa ya, tadi sebutkan nestapa, tiada serasa tiada hingga gitu ya. Kemudian ada juga jenazah gitu kan, berarti ini sangat menimbulkan kesengsaraan untuk adanya perang itu. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Soal 66 ini tentang kritik dalam drama. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Sebenarnya secara tersurat ini sudah kita tahu. Yang D, Bu? Yang D ya, Bu Risna ya. Ada yang lain? Ya. Yang D ya, betul ya. Sebenarnya tanpa kita tanpa kita membaca dramanya juga, kalau kita mengkritik tentang drama, kita menyampaikan ke siswa kita tentang apa sih yang harus kita kritiki dalam drama tersebut. Berarti kan harus bisa memerankan tokoh drama dengan totalitas, percaya diri gitu ya. Kan kalau misalkan hanya menghafal kan tidak mungkin ya. Ya Ibu Bapak. Oke, pemeran drama cukup menghafal, salah. Naskah drama cukup dipahami, juga bukan. Dekor dan make up yang totalitas juga itu bukan jadi yang utama. Jadi yang utamanya adalah memerankan tokoh drama dengan totalitas, percaya diri. Nah, itu ya, baik. Itu jawabannya. Sebenarnya tadi tanpa kita baca dramanya juga ya, kita sudah mengetahui ini jawabannya apa. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal 67, ini tentang masih ke tema dari prosa. Ya, terlihat pada Ibu? Takut nggak terlihat? Ya, oke. Ya. Nah, kalau ini berarti harus kita baca. Berkaitan dengan gagasan ya, gagasan yang ingin disampaikan, gagasan pokok, gagasan intinya.
Sudah ketemu Bapak dan Ibu tentang apa temanya? Ketidakadilan, Bu. Ketidakadilan. Ketidakadilan. Baik, ada di penggalan keberapa bisa terlihat yang menyatakan bahwa ini tidak adil, Pak PD dari NTT. Gimana ya? Jawab-jawab saja, Ibu. Jawab-jawab saja. Harus berdasar, Bapak. Jawab-jawab saja. Jadi kalau kita jawab-jawab saja jadi bingung saya, Pak. Harus berdasar ya, Pak. Kita nyari tema ini dari kata apa? Biasanya itu ada nih tersurat tidak terlihat tetapi Tersirat. ada di dalam, nah ada tersirat gitu, ada di dalam teks itu yang menyatakan bahwa Ada, ini nih Pak. temanya. Ada. Ada ya. Yang mana coba? Kalau menurut saya di sini diceritakan bahwa Bapak ini bekerja dengan keras sementara dia langsung dipecat tanpa ada pemberitahuan apa-apa. Tiba-tiba saja dia diganti sama yang lain. Sementara pekerjaannya dia tetap bekerja tanpa berhenti sekejap pun. Iya. Berarti temanya apa, Bu? Bu Hasriani. Ketidakadilan. Ketidakadilan. Baik, ada yang lain? Iya, sama Bu. Ketidakadilan juga. Iya. Sekarang juga mandor. Sekarang juga mandor. Iya. Baik. Apa tidak kau baca itu? Gitu. Apa kau tidak baca? Baik ya, jawabannya ini kekecewaan. Ini ada terlihat dalam penggalan ya, dengan langkah lesu ia menuju ke tempat cuci, ia mencuci tangannya dengan nestapa. Itu kan kecewa ya. Kemudian dengan air, kemudian ia melakukan hal yang serupa dengan bajunya, membersihkannya dari tai-tai minyak yang menempelnya. Berarti di sini ada rasa kekecewaan. Selain tadi ada juga ya ketidakadilannya begitu ya, tapi lebih ke rasa kecewa karena kalau ketidakadilan itu kan kadang-kadang ada yang adil dan ada yang tidak adil, itu kan ini ya Bu ya biasanya. Jadi ini ada di penggalannya ya, rasa kecewa gitu dari si Bapak yang tadi. Baik, kita lanjutkan. Ini urutan syair. Diurutkan syairnya tentang pendidikan. 4. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Bu siapa? Bu Hasriani ya? Iya. Ya. Yang? Iya. Yang B? Yang A. 4, 1, 2, 3. Bentar. Yang Bu Hasriani yang A nih. Terus yang tadi yang bilang B siapa? Apa D tadi? A, Bu. A. Oh, Bu Risna. Oke, iya, Bu Risna. D-nya nggak jadi, Bu. Iya. Baik ya, Bu ya. Jadi memang sih dengan waktu, nanti dikejar waktu nih Bapak dan Ibu untuk UP-nya. Kita harus jeli. Itu tipsnya ya. Kejelian itu utama. Jadi asalnya oh iya ya, itu tadi saya jawabnya D, tapi bukan, tapi ini jawabnya ya, jawabannya yang A. Teruntuk ibuku sayang yang setiap harinya selalu berjuang, selalu memberiku kasih sayang dan memaafkan walau kami bangun siang. Siang ini ya Bu, bukan siang. Siang. Baik ya, kita lanjutkan. Soal selanjutnya. Ini keamanan. Pesan yang ingin disampaikan
Apa nih pesannya? Sudah tadi nih. Udah nih, Bu. Oh, udah ini? Iya. Udah. Ya. Tolong menolong sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Iya ya, ini berarti double ya soalnya. Iya. Baik, betul ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini berarti ada indikator yang sama ini. Baik, kita lanjutkan. Ini ke soal 70. Imaji atau pencitraan yang dominan dalam puisi. Pencitraannya apa? Penciuman. Baik, yang mana Bu ke penciuman? Tubuh menguapkan bau tanah. Tubuh Bau menguapkan bau tanah. Ini sangat jelas ya Bu. Lebih dominannya ke penciuman. Ya. Baik. Baik. Betul ya. Memang ke penciuman. Jadi citraan penciuman, citraan yang menimbulkan gambaran dari indera penciuman tersebut. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bergabung. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, dan semoga disukseskan dalam pengisian UP-nya. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke